Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil diskusi kami mengenai soal UAS C, mata kuliah analisis pencemaran lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisa parameter pencemaran pH, suhu, kekeruhan, dan daya hantar listrik. Berikut merupakan nama-nama dari kelompok kami. Untuk yang pertama, pendahuluan. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Meningkatnya aktivitas domestik, pertanian, dan industri akan mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi kualitas air, sehingga diperlukan batas atau kadar maksimum pencemar yang dapat ditenggang keberadaannya dalam perairan tersebut. Menurut Yulistiati 2011, kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air juga merupakan istilah yang menggambarkan kesesuaian atau kecocokan air untuk penggunaan tertentu, misalnya air minum, perikanan, perairan atau irigasi, industri, rekreasi, dan sebagainya. Ada banyak parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas air. Beberapa di antaranya yaitu pH, suhu, kekeruhan, dan DHL. pH atau yang disebut dengan derajat keasaman diduga sangat berpengaruh terhadap daya racun bahan pencemaran dan kelarutan beberapa gas, serta menentukan bentuk zat di dalam air. Suhu, yaitu kenaikan temperatur atau suhu di dalam badan air, dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Untuk kekeruhan yaitu efek optik yang terjadi jika sinar membentuk material tersuspensi di dalam air, dan DHL merupakan pengukuran tidak langsung terhadap dua konsentrasi garam dalam air. pH, derajat keasaman adalah suatu parameter penunjuk keaktifan ion H dalam suatu larutan yang berkeseimbangan dengan H tidak terdisosiasi dari senyawa-senyawa dapat larut dan tidak larut yang ada dalam sistem. Purwo Widodo 1991. Pada dasarnya, air yang baik adalah air yang tidak tercemar. Dalam kondisi tersebut, berarti air bersifat netral. Apabila di dalam perairan terdapat zat pencemar, akan dapat berakibat sifat air berubah menjadi asam atau basah. pH antara 6,5 sampai 7,5. Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 MNKLH 2/1991 tanggal 1 Februari 1991 ditetapkan bahwa air limbah pabrik yang boleh dibuang ke sungai atau lingkungan jika pH air limbah tersebut berkisar 6 sampai 9. Sedangkan menurut Surat Keputusan Gubernur nomor KS 48 garing 1987 tanggal 10 November 1987 ditetapkan bahwa pH air limbah yang diperbolehkan adalah 6,5 sampai 8,5. Beberapa metode untuk mengukur pH. 1. Kalorimeter, yakni pengukur pH menggunakan indikator. 2. Potensiomer tenggangan, yakni pengukuran pH dengan pH meter. 3. Titrasi asam basa, yakni pengukuran pH dengan menentukan normalitas asam basa. Metode pengukuran pH meter menggunakan SNI 6989.11 tahun 2019 yang merupakan revisi dari SNI bagian 6 6989.11 tahun 2004 yang meliputi perubahan pengertian jaminan dan pengendalian mutu menjadi pengendalian mutu, penambahan bias dan presisi, penambahan rekomendasi, persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, serta penambahan contoh perhitungan verifikasi metode. Parameter yang kedua yaitu suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyerapan pada organisme. Proses ini hanya akan berfungsi dalam kisaran suhu yang relatif sempit. Biasanya bekerja dalam kisaran suhu 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius. Suhu air normal adalah suhu air yang memungkinkan makhluk hidup dapat melakukan metabolisme dan berkembang biak.
Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi suhu, yaitu pertama penyerapan panas atau heat flux, yang kedua curah hujan atau precipitation, yang ketiga aliran sungai atau flux, dan yang terakhir adalah pola sirkulasi arus. Kenaikan suhu akan menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun. Yang kedua, kecepatan reaksi kimia meningkat. Yang ketiga, kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu. Dan yang keempat, jika suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya akan mati. SNI 0669 23 tahun 2005 tentang cara uji suhu termometer. SNI ini merupakan hasil kaji ulang dari pasal 3.1 pada SNI 19/413/1991 metode pengujian kualitas fisika air pasal tentang suhu. SNI ini menggunakan referensi dari metode standar internasional yaitu Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 20 third edition 1998. Metode ini telah melalui uji coba di laboratorium pengujian dalam rangka validasi dan verifikasi. Selanjutnya adalah materi kekeruan. Menurut Maeda tahun 1986, kekeruan didefinisikan sebagai intensitas kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang. Kekeruan perairan umumnya disebabkan oleh adanya partikel-partikel suspensi seperti tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik terlarut, bakteri, plankton, dan organisme lainnya. Menurut Effendi tahun 2003, kekeruan adalah tingginya nilai kekeruan juga dapat menyulitkan usaha penyaringan dan mengurangi efektivitas desinfeksi pada proses penjernihan air. Penyebab kekeruan. Kekeruan dalam air disebabkan oleh partikel-partikel tersuspensi yang mengganggu berlalunya cahaya dalam air. Partikel-partikel ini dapat berupa senyawa organik maupun anorganik, berbentuk partikel koloid dan partikel kasar, seperti lempung, lumpur, plankton, dan lainnya. Kekeruhan merupakan sifat optis dari suatu larutan, yaitu absorpsi dan pantulan cahaya yang melaluinya. Tidak dapat dihubungkan secara langsung antara kekeruhan dengan kadar zat suspensi, karena tergantung kepada ukuran dan bentuk butir. Faktor yang mempengaruhi nilai kekeruhan, yang pertama ada benda-benda halus yang disuspensikan, yaitu lumpur dan lain-lain, di mana semakin banyak kandungan suspensi, maka semakin tinggi pula nilai kekeruhannya. Yang kedua ada endapan lumpur yang ada di dasar pipa ikut terbawa aliran air saat didistribusikan, sehingga memperbesar nilai kekeruhan. Yang ketiga ada cara pengambilan sampel yang salah, di mana botol pengambilan sampel yang kurang steril bisa membuat nilai kekeruhan meningkat. Selanjutnya adalah penurunan kadar kekeruhan. Secara fisika, untuk mengurangi kandungan kekeruhan pada suatu badan air, salah satunya yakni dengan proses koagulasi. Koagulasi yaitu proses pencampuran koagulan atau bahan kimia atau pengendapan ke dalam air baku dengan kecepatan perputaran yang tinggi dalam waktu yang singkat. Koagulan yang bisa digunakan adalah serbuk biji kelor. Penurunan kekeruhan dari 7 NTU menjadi 2 NTU. Penggunaan koagulan tawas dengan hasil terbaik pada waktu tinggal 120 menit dengan menggunakan koagulan tawas mampu menyisihkan kekeruhan sebanyak 61,48%. Polialuminium klorida atau PAC merupakan salah satu koagulan penjernihan air. Kelebihan koagulan PAC yaitu tingkat absorpsi yang kuat, mempunyai kekuatan lekat, pembentukan flok-flok yang besar meski dengan penggunaan dosis yang kecil, memiliki tingkat sedimentasi yang cepat. 26 cakupan penggunaannya luas dan pemakaiannya cukup pada konsentrasi yang rendah. Manfaat kekeruan. 1. Dapat menelusuri jika terjadi wabah karena ada hubungannya antara peningkatan nilai kekeruan dan terjadinya insiden wabah, sehingga kekeruan dapat digunakan untuk memantau patogen yang sangat berbahaya. Dapat menjadi acuan secara relatif seberapa banyak atau sedikit dari setiap partikel reflektif yang mempengaruhi kejernihan sampel.
dapat mengindikasikan adanya tingkat bakteri patogen atau partikel yang tinggi yang dapat melindungi organisme berbahaya sehingga mengurangi efektivitas proses desinfeksi dan membahayakan kesehatan. Selanjutnya, materi DHL atau daya hantar listrik. DHL merupakan daya hantar listrik dari suatu benda atau suatu zat dan kemampuan benda itu sendiri untuk menghantarkan listrik. DHL menurut The American Society for Testing Material, Arisran Alik 1989, adalah suatu kebalikan tahanan dalam ohm yang diukur pada muka tanah yang berlawanan dalam cm kali cm kubik. Pada suhu 25 derajat Celcius diukur dalam mikromol. Jadi, hantaran listrik adalah merupakan kebalikan dari tahanan, tetapi karena besar DHL ini sangat kecil, maka biasanya dinyatakan dalam mikro mH yang besarnya sama dengan 10 sampai 6 mH. Faktor yang mempengaruhi DHL. 1. Jumlah ion yang ada. Semakin banyak jumlah ion yang ada dalam larutan, maka semakin besar daya hantar listriknya dan begitu juga sebaliknya. 2. Kecepatan ion. Di dalam larutan, adanya arus listrik disebabkan karena ion yang bergerak. 3. Konsentrasi larutan. Larutan yang bersifat encer, ion-ion dalam larutan mudah bergerak sehingga daya hantarnya menjadi besar. Pada larutan yang bersifat pekat, ion-ion kesusahan untuk bergerak secara bebas sehingga daya hantarnya menjadi lebih rendah. Yang keempat, jenis larutan. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun, larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sifat elektrolit didasari pada keberadaan ion dalam larutan yang mengalirkan arus listrik. Kesehatan dan keselamatan kerja. Cara uji yang ditetapkan ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja di laboratorium, maka diperlukan A. Penggunaan alat pelindung diri atau APD disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan. Dan B. Penanganan bahan kimia secara aman mengacu kepada lembar data keselamatan bahan atau Safety Data Sheet dan STS. Cara pengujian daya hantar listrik larutan diukur dengan elektroda konduktimeter berdasarkan pada 1. Jenis ion, konsentrasi ion, 2. Mobilitas ion, 3. Valensi ion, dan 4. Suhu pengukuran. Manfaat pengukuran. Yang pertama, menetapkan tingkat mineralisasi dan derajat disosiasi dari air destilasi. Yang kedua, memberikan efek total dari konsentrasi ion. Yang ketiga, mengevaluasi pengolahan yang cocok dengan kondisi mineral air. Yang keempat, memperkirakan jumlah zat padat terlarut dalam air. Lalu yang kelima, menentukan air layak dikonsumsi atau tidak. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas mengenai pengertian dan cara untuk menganalisa beberapa parameter tersebut, dapat disimpulkan bahwa parameter kualitas air seperti pH, suhu, kekeruhan, dan DHL memiliki definisi dan proses yang berbeda. pH. Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Suhu. Salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyerapan pada organisme. Proses ini hanya dalam kisaran suhu yang relatif sempit. Biasanya bekerja dalam kisaran suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Kekeruhan. Maida 1986 mendefinisikan kekeruhan sebagai intensitas kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang. DHL, daya hantar listrik dari suatu benda atau suatu zat dan kemampuan benda itu sendiri untuk menghantarkan listrik. Berikut, terima kasih atas perhatian semua. Kami dari grup